Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada bersama kami saat ini. Mari kita mengangkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Dan kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita katakan kunyanyi haleluya. Bapakku datang, Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Bapa. Kami percaya ya kepadamu Bapa. Engkau selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa dimanapun kami berada. Itulah yang menjadi kekuatan setiap kami. Amin. Ya amin. Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh Yesus, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau Bapa kami yang hebat. Sungguh Engkau ajaib dan perkasa Bapa. Perbuatanmu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, amin. Tuhan amin. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Mari saudara kita rasakan kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus-Nya di rumah saudara masing-masing. Sedang apakah kau saat ini ketika kau melihat renungan ini, mungkin kau sambil bekerja, mungkin kau sambil makan, mungkin kau sambil duduk, mungkin engkau ada di tempat tidurmu dan yang lain sebagainya. Tapi percayalah, rasakan kuasa kehadirannya, Roh Kudus yang menghampiri engkau saat ini. Dan Tuhan tahu segala masalah persoalanmu. Namamu ya Bapa. Amin. Oh Yesus, Yesus. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin, amin Bapa, terima kasih. Kami hanya menyanyikan haleluya untuk hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Kami rindu Engkau Bapa, hamba rindu Engkau Tuhan. Amin. Sungguh Allah yang hebat buat kami.
Engkau yang ajaib dan perkasa, penuh dengan kemuliaan yang luar biasa Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menikmati dan merasakan kehadiran-Mu Bapa, dimanapun mereka berada dan sedang apakah mereka berada ketika mendengar dan mengikuti renungan harian ini Bapa, yang Kau sajikan buat setiap kami yang rindu akan hadirat-Mu Bapa. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Engkau ajaib dan perkasa, setiap perbuatan-Mu. Sungguh Engkau yang hebat, Engkau yang ajaib dan perkasa, perbuatan-Mu Tuhan. Hidupku berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu Engkau hadir dalam hidup kami. Kami rindu Engkau ada di rumah kami. Kami rindu Engkau ada di dalam setiap langkah kami Bapa. Kami rindu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Glory, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagi-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mau menikmati lebih lagi kehadiran-Mu dalam rumah kami Tuhan, dalam kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama kami Bapa. Engkau yang menenangkan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan segala rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu, rasa khawatir, rasa cemas, rasa kecewa, dan kami singkirkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami mau duduk Bapa, duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita baca bersama-sama ya, kita perhatikannya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Jadi maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Jadi Isabel itu yang menyuruh kepada suruhannya untuk datang kepada Elia, dan dia mengatakan begini, beginilah kiranya para Allah, Allahnya perhatikan, Allah kecil, Allahnya Isabel ini ya, Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah ini diancam ya, ancaman. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah
Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ini Elia. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, kepada Elia, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, waduh ini mukjizat ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Sudah ada makan pagi. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Setelah makan dia tidur lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang dan untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi begitu Elia ini tahu kalau dia itu membunuh, maka diberitahukan kepada Isabel, dan Isabel mulai mengata-ngatain, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Elia, Isabel mau membalasnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Allahnya Isabel. Nah, di sini kebohongan dari Isabel itu ada. Yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia ini ketakutannya amat sangat. Di ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Padahal di ayat yang kedua ini kan ini akal-akalannya Isabel. Isabel itu adalah roh Isabel. Roh Isabel itu adalah roh iblis yang selalu memecah belah, yang selalu menakut-nakuti, yang selalu tidak membawa damai dan sejahtera, yang selalu membuat kekacauan. Hati-hati saudara. Kalau saudara mungkin di dalam lingkungan kerjamu, lingkungan kantormu, lingkungan keluarga dan rumah tanggamu, lingkungan pelayananmu, lingkungan sekelilingmu, ada yang membuat engkau takut, ada yang membuat engkau bimbang, ada yang membuat engkau ragu, itu bukan Roh Kudus, tetapi itu adalah roh Isabel yang merajalela, seperti yang terjadi kepada nabi kita, yaitu Nabi Elia yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan nabi kita? Di zaman sekarang, di tahun 2020, nabi-nabi itu juga tetap ada. Tuhan bisa pakai siapapun menjadi nabinya Allah untuk menyampaikan sesuatu. Bukan navigator, bukan, tapi nabinya Allah ya. Nabinya Allah itu yang dia bisa berdoa untuk orang sakit, dia bisa diutus untuk menyembuhkan orang, kalau membangkitkan saya selama ini belum tahu ya. Tetapi kalau menghantar orang untuk menghantar orang untuk pulang ke rumah Bapa karena nggak tahu, karena sesuatu yang tidak bisa, itu ada sih ya, bisa ada yang seperti itu. Dia melakukan doa, bukan ritual, tetapi doa, mengarahkan dan membawa di telinganya itu puji-pujian. Dan nabi ini sudah tahu, karena nabi ini hubungannya intim sekali dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus selalu ada pada dia dan Roh Kudus selalu berbicara kepadanya gitu. Nah, itu yang saya tahu. Ketika dipercaya seperti ini, nah, ketakutan itu juga tetap ada pada nabi-nabi ini. Tetapi yang mau saya katakan hari ini, setelah kita membaca di dalam firman Tuhan dari ayat pertama ini sampai ayat yang ke-8, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, sejak diketahuinya oleh Ahab, disampaikan kepada Isabel, dan Isabel menyuruh kepada anak buahnya menyampaikan kepada Elia, gusarlah hati Elia. Sama, kalau iblis sedang datang, iblis mengacaukan di dalam kehidupan saudara,
Iblis tahu keadaan keluargamu keluarga yang damai-damai, keluargamu keluarga yang bahagia. Iblis gak suka yang seperti ini. Dikacaukanlah dengan cara iblis, yaitu roh Isabel menyusup dan masuk di dalam kehidupan saudara. Hati-hati, saudara harus waspada. Maka dari itu tetaplah berjaga-jaga dan berdoalah agar engkau tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Karena iblis selalu membuat pencobaan. Kalau Tuhan tidak pernah mencobai engkau, karena Tuhan tidak bisa dicobai. Faham akan hal ini apa yang saya katakan? Tetapi mari kita terus berjaga-jaga, karena musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa roh yang ada di dunia. Roh itu tidak terlihat, saudara. Tidak terlihat karena dia roh adanya. Hanya orang-orang yang khusus saja yang Tuhan pakai yang bisa melihat roh-roh ini. Maka dari itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu saudara semuanya, dimanapun kau berada, apapun pekerjaanmu, siapapun engkau, pejabat atau orang rakyat jelata, orang biasa, engkau orang kaya atau orang miskin, orang sedang, engkau pelayanan atau tidak pelayanan, engkau yang menjadi keluarga ibu rumah tangga atau bukan ibu rumah tangga, pokoknya semuanya kepada saudara, semua umat manusia saya mengingatkan. Hati-hati, tetap dalam kewaspadaan, karena saudara dan saya, apalagi orang-orang yang percaya di dalam Yesus ya, waduh, ini begitu banyak sekali roh-roh Isabel ini yang kesana kesini untuk mengacaukan dan mencuri damai sejahtera serta sukacita. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa belajar bukan karena ancaman Isabel ya yang ditakutkan, tetapi karena roh-roh tadi. Bagaimana Bu kita bisa mengatasi ketidaktakutan lagi ini? Kalau saudara tergunggung dalam ketakutan, itu sangat menjadi kesukaan bagi si roh setan ini tadi, roh Isabel. Tetapi ketika saudara terus berjaga-jaga di dalam doa, pasti itu akan berlalu. Nah, di sini bagaimana Bu seseorang dapat bebas dari ketakutan, intimidasi, ketakutan yang terancam pokoknya ya. Bagaimana caranya? Di sini ada 4 hal yang mau saya ajarkan. Usir roh ketakutan dalam hidup saudara, mengerti dengan janji Tuhan, imani perkara-perkara besar, mulai berpikir hal-hal yang positif. Amin. Ketika saudara ada di 4 hal ini, saya yakin dan percaya hidupmu akan dibebaskan. Amin. Yang pertama, usir roh ketakutan dalam hidup saudara. Saudara sudah pahami bahwa ketakutan adalah berupa roh. Dan roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Amin. Berdoalah dengan iman. Di dalam nama Yesus, aku anak raja. Aku dibela Tuhan, aku tidak boleh takut karena Tuhan akan memberikan aku kemenangan bagiku. Amin. Katakan demikian. Tolak semua roh-roh ketakutan itu. Tolak di dalam nama Yesus. Roh intimidasi, roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh yang tidak berkompromi dengan saudara. Tolak itu semua dalam nama Yesus. Amin. Percayalah, engkau akan dibebaskan. Kecuali kalau saudara takut akibat dari dosa saudara, itu berbeda. Itu takut karena dosa. Kalau saudara takut karena dosa, maka tidak ada jalan lain selain saudara harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku berdosa, aku telah mengganggu keluarga orang lain, aku telah mengambil suami atau istri orang lain, aku telah mencuri sesuatu barang yang bukan menjadi milikku, aku telah berkhianat dan yang lain sebagainya, aku telah menipu dan yang lain sebagainya. Itu hal dosa. Dan ini siapa yang harus menyelesaikan? Diri saudara sendiri. Ketakutan ini berbeda dengan ketakutan yang ada di 1 Raja-Raja 19 tentang Elia dan Ahab. Ini berbeda. Ini ketakutan diri saudara sendiri karena dosa. Satu-satunya bagaimana caranya Bu? Harus bertobat, bukan bertobat. Sungguh-sungguh keluar dari hal-hal dosa, hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Yang suka mengadu domba lah, buang, itu adalah bagian dari dosa ya, karena membuat perpecahan. Buang itu, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara bertobat, percayalah
maka semuanya akan menjadi luar biasa. Yaitu apanya yang luar biasa? Adalah berkatnya. Selanjutnya mau saya katakan, kalau tiba-tiba roh ketakutan menyerang, tugas saudara adalah mengusirnya dalam nama Yesus. Bisa mengusir dalam nama Yesus. Keluar kamu, tidak ada roh ketakutan lagi yang mengintimidasi aku. Karena hanya ada satu takut yang dapat kita lakukan, yaitu takut berbuat dosa. Bukan takut untuk dibunuh, bukan takut untuk yang lain-lain, tetapi takut di dalam berbuat dosa. Ini hal yang pertama. Paham? Jadi ketakutan itu ada dua. Kalau takut karena dosa harus bertobat. Dan itu kalau takut karena roh itu harus diusir dengan sungguh-sungguh. Dengan iman percayamu, maka engkau akan dibebaskannya. Mengerti janji Tuhan, hal yang kedua, mengerti janji Tuhan. Ingatkan kepada diri saudara sendiri akan janji Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa saudara tidak akan dipermalukan? Ada amin. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan pernah mempermalukan engkau. Saudara akan dibela dan penyakit saudara sudah disembuhkan. Kalau masih belum disembuhkan, jangan ngomel. Kalau masih belum sehat dengan total, jangan ngomel. Biasa saja, nikmati saja. Saya yakin dan percaya pada saat dan waktunya pasti Tuhan sembuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan selesaikan. Belajar untuk memahami janji Tuhan. Ingat janji Tuhan dan kemudian mulai ucapkan janji-janji Tuhan. Inilah yang membuat kita bebas dari ketakutan. Tuhan berjanji bahwa aku tidak dipermalukan. Tuhan berjanji burung di udara Tuhan pelihara, terlebih engkau Tuhan pasti pelihara. Dan matahari tidak pernah terlambat bersinar bagiku. Nah, itu adalah janji-janji Tuhan. Tuhan akan memberkati anak cucuku dan anak cucuku tidak pernah meminta-minta. Itu adalah janji Tuhan. Pegang semua janji-janji Tuhan. Amin. Percaya dengan janji Tuhan, sekalipun janjinya itu belum nyampe, saya berharap saudara bisa pegang janji Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Hal yang ketiga, imani perkara-perkara besar. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah bernubuat lewat para nabinya ya. Sudah dinubuatkan, pegang terus nubuatan itu. Maka semuanya akan terjadi. Kalau saudara sudah mengerti akan janji-janji Tuhan, mulai perkatakan janji-janji Tuhan, imani janji-janji Tuhan. Amin. Harus bisa ya. Aku tahu bahwa aku akan melihat mujizat dari saudara sendiri. Sebut nama saudara sendiri. Kalau misalkan saya akan menyebut nama saya sendiri dan saya akan katakan, saya tahu bahwa saya akan melihat. Imelda tahu bahwa Imelda akan melihat mujizat. Imelda tahu, Imelda dapat menaklukkan musuh. Imelda tahu setiap musuh ada di bawah telapak kaki orang percaya. Imelda tahu setan tidak punya kuasa. Imelda tahu di balik air mata ini pasti ada kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Imani ya. Di balik semua air mata kesedihan, di sana ada kemenangan yang besar telah menantinya. Tuhan paling suka kepada kebenaran. Tuhan tidak suka dengan yang palsu. Tuhan suka yang asli. Kalau saudara memiliki hati yang asli, saudara memiliki pemikiran yang asli, saudara memiliki perbuatan yang asli, Tuhan akan membela orang-orang yang seperti saudara. Amin. Haleluya. Hal yang keempat, mulai pikirkan hal-hal yang positif. Saya selalu mengajarkan untuk berpikir positif, jangan negatif. Apapun yang terjadi, baik itu yang tidak baik, positifkan semuanya. Jangan pikirkan, oh saya tidak kuat, saya tidak sanggup. Tetapi mulai pikirkan ada Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Ada Tuhan yang memegang tangan saudara. Ketika saudara, aku tidak kuat, aku tidak mampu lagi, aku tidak berdaya untuk mengurusi perusahaanku yang seperti ini. Perusahaanku yang ada di Malang, perusahaanku yang ada di Surabaya, perusahaanku yang ada di Jakarta, perusahaanku yang ada di Bali, perusahaanku yang ada di luar pulau. Aku nggak sanggup, rasanya nggak sanggup. Ingat,
janji Tuhan dia dan amin bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Apalagi selalu meminta doa kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang engkau percaya, istilahnya nabi Tuhan gitu ya. Seperti Elia kan selalu dicari ya, ditemui karena dia seorang nabi. Begitu banyak nabi-nabi yang asli juga banyak. Dan nabi-nabi ini dipakai Tuhan sebagai kepanjangan daripada tangan Tuhan sendiri. Dan orang-orang yang datang kepada nabi-nabi ini jangan engkau ragu, tetap percaya. Percayalah akan janji Tuhan, apa yang telah dinubuatkan oleh nabimu, yang engkau kenal nabimu itu ya dan amin. Katakan aku tidak pernah takut, aku mau selalu menantikan janji Tuhan, karena kemarin nabiku telah menubuatkan bahwa pekerjaanku sukses, pekerjaanku berhasil. Amin. Jangan ragu akan hal ini. Pegang setiap janji-janji Tuhan itu. Di sini saya mengatakan maka itu pemikiran yang sangat positif. Maka jangan pikirkan, oh saya tidak kuat, saya tidak sanggup. Tetapi mulai pikirkan ada Tuhan yang memegang tangan kita. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu ditulis di dalam Filipi, itu ditulis bukan sembarangan, tetapi ya dan amin ditulisnya di sana. Saudara percaya dengan janji-janji Tuhan, positifkan semuanya. Semuanya akan menjadi berhasil. Pekerjaan yang sudah runtuh, pekerjaan yang sudah bangkrut, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar ketika engkau tetap ada di dalam janji Tuhan dan nabimu tetap menopang engkau di dalam doa. Saya yakin dan percaya mujizat dan kuasanya akan nyata di dalam hidupmu. Haleluya. Percayakah saudara? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Bapa. Begitu luar biasanya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dimanapun kami berada dan sedang apakah kami saat ini. Kami mau Tuhan mempositifkan segala sesuatunya, segala rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ragu, karena pekerjaan kami yang saat ini tidak karuan dan tidak menentu. Hidup kami tidak karuan dan tidak menentu, tetapi kami percaya melalui firman-Mu hari ini Bapa, maka segala sesuatunya terjadi di luar dugaan kami Bapa. Kami nantikan mujizat yang besar yang Kau berikan bagi kami sebagai jawaban di dalam pergumulan kami. Karena kami percaya Tuhan, di balik air mata kami ada kemenangan yang besar. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih cinta dan kemurahan yang besar Tuhan Kau sertakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba, diberkatilah engkau sekaliannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.